Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Alsabella Evri dari kelas 3 TIE dengan NIM 2355301163. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait laporan praktikum di pertemuan 4 di mana di sini itu membahas pengiriman data dengan intent, life cycle activity, dialog and pop-up components itu misalnya kayak snack bar ataupun kayak dialog alert gitu, dan juga material card view. Jadi kita di sini akan belajar penerapan card dan juga view. Nah, adapun tujuan-tujuannya itu adalah mampu memahami pengguna intent dalam perpindahan aktiviti sekaligus pengiriman data yang akan diterima aktiviti berikutnya. Jadi, kita tuh nggak sekedar pindah aktiviti, tapi kita tuh ada sesuatu yang kita kirimkan ke aktiviti setelahnya, yang aktiviti yang mau kita pindah tersebut, tujuannya tersebut. Tetapi nanti data yang kita kirimkan tuh memang betulan dibutuhkan di aktiviti tersebut. Contohnya seperti ini, misalnya kita login, masukkan username. Nah, jadi nanti kita akan mengirimkan data username itu untuk ditampilkan di halaman homepage. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu, mampu memahami jalannya sebuah aktiviti dan mampu menggunakan metode behavior yang tepat dalam aktiviti agar tidak ada penumpukan aktiviti. Nah, sebenarnya perpindahan aktiviti itu kita nggak mendestroy activity yang udah kita lewati. Itu tuh jadi activity itu sangat bertumpuk-tumpuk, jadi itu tuh tidak efisien. Nah, jadi untuk menghilangkan atau mengurangi penumpukan dari activity tersebut, kita nanti akan menggunakan metode atau juga dengan behavior. Nah, lalu yang ketiga itu adalah memahami penggunaan dialog dan pop-up komponen, salah satunya itu seperti snack bar dan juga alert dialog. Lalu yang keempat itu adalah mampu memahami penggunaan material card view untuk menampilkan informasi dengan struktur sederhana tapi fleksibel. Nah, jadi nanti kita di sini juga akan menggunakan ini material card view, di mana nanti di dalam card itu tuh kita akan meletakkan constraint-nya lagi supaya komponen-komponen yang ada di dalamnya tersebut bisa dipindah-pindahi. Nah, lanjut kita akan ke bab 1. Dalam praktikum ini kita pengguna akan diminta untuk membuat sebuah alur aplikasi. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi di mana nanti tuh seperti ini ya, langsung kita buka aja. Nah, jadi dia tuh nanti kita melanjutkan dari yang kemarin. Nah, kemarin tuh kan sampai ke halaman welcome gitu kan. Nah, nanti di sini tuh kita bikin satu halaman lagi. Sini saya bikin halamannya homepage, di mana di halaman homepage ini itu ada 4 button. Jadi di sini tuh diminta 4 button. Yang pertama itu pas pertemuan kedua itu ada disuruh bikin yang kalkulasi bangun roda bangun datar. Nah, itu sudah saya pindahkan ke sini. Jadi nanti button yang pertama itu akan berpindah ke activity tersebut. Lalu yang kedua itu ada custom, terserah mau halaman apa. Yang ketiga juga custom. Lalu yang keempat itu ada logout. Nah, jadi di sini itu saya udah bikin yang ini untuk kalkulasinya atau ke activity kalkulasi, ini untuk logout, ini untuk yang ke search itu custom yang pertama, yang custom kedua itu saya bikin di situ ada profil. Nah, saya sudah bikin layoutnya itu tampilannya itu sudah sesuai dengan desain Figma. Nah, desain Figma itu seperti ini. Oh ya, di sini saya ada merubah color palette dari yang kemarin. Jadi saya milih nuansa ungu-ungu seperti ini. Lalu ada halaman ini yang custom pertama. Nah, custom yang satu lagi itu saya tetap kayak gini, buat yang kayak gini, cuma nanti itu untuk profil. Jadi sebenarnya tuh desainnya tuh sama gitu. Nah, jadi seperti ini saya udah buat untuk activity-nya dan juga button-button apa yang diperlukan. Nah, mungkin itu untuk bab 1. Itu untuk bab 1 ya, dan di sini saya juga sudah menggunakan ini apa namanya penerapan card, ada binding seperti yang kemarin itu. Udah ada intent juga. Nah, mungkin intentnya itu saya jelasin di sini. Intentnya itu ada di misalnya dari kan kita sign in. Nah, di sini kita sign in atau kita masuk ke sini aja deh. Ini ya. Nah, kita sign in di sini. Terus di data username itu kita kirimkan ke welcome. Nah, dari welcome itu nanti akan menampilkan dia kan, misalnya welcome namanya siapa gitu. Nih, kita set text di sini. Nah, lalu kita nanti akan intent lagi ya, mana dia? Nah, nih buttonnya. Ini waktu itu button next, ini saya salah ganti nama. Lalu ada ke homepage. Dari sini kita akan mengirimkan ini intent put extra. Jadi ketika kita mau mengirimkan sebuah pesan ke activity selanjutnya itu kita pakai intent put extra. Lalu di bawahnya baru kita bikin start activity intent gitu. Jangan sampai kebalik karena kalau kebalik dia nggak akan kebaca. Karena dia bacanya itu line per line. Nah, di homepage dia akan menerima. Nah, cara menerimanya itu adalah misalnya kita tampung dalam sebuah variabel. Di sini saya bikin file name intent.get string extra. Dia get di sini. String extra terus kita ambil nama variabelnya. Nah, di sini saya karena nantinya mau bikin kayak nama usernya gitu,
Jadi saya bikin sini binding.name. Name ini adalah ID yang ada di homepage. .text, saya bikin di sini .text karena dia berupa view text, text view. Jadi sini baru saya panggil name. Kalau misalnya dia nggak ada namanya, nanti dia akan bikin situ itu user. Nah, saya ada alasan kenapa saya bikin di sini user, mungkin nanti akan saya jelaskan. Lalu untuk penggunaan snack bar itu ada di sini, ada di snack bar itu di sign in ya. Nih, jadi kalau misalnya cuma data yang nggak keisi semua, dia akan muncul. Lalu untuk validasi itu tuh di sini. Nih, ini untuk alert dialog builder. Nah, mungkin kita langsung ke bab 2, pemahaman masalah. Mana dia? Nah, tantangan utama itu di sini tuh karena ada ini, karena di card itu susah ya buat nyentuhin posisinya, apalagi ukuran cardnya itu tuh kecil, jadi kadang kalau tergeser keluar aja dia nanti langsung keluar dari material card view-nya gitu. Jadi kayak harus hati-hati. Terus juga eh, penggunaan constraint layout-nya itu diperhatikan juga, karena kadang kalau misalnya dia terlalu nggak pas dia nggak mau berpindah-pindah, atau itu bisa diakali pakai padding atau margin. Terus apa lagi ya? Oh ini ya, untuk kendala tuh ada penerapan warna degradasi di tombol. Jadi susahnya itu sebenarnya itu di dalam ini, di dalam traveling itu ada button yang menggunakan gradasi. Nah ini gradasinya ya untuk search. Nah sebelum itu saya tahunya itu buatnya tuh di drawable. Jadi di drawable tuh saya udah bikin tadi itu namanya apa ya? Bentar. Background bg button. Nah di sini, nah ini udah sama ya warnanya. Tapi ternyata dia nggak bisa kalau di button tuh kan kita pakai background tint. Tapi dia tuh nggak bisa karena kalau background tint itu tuh dia cuma khususnya tuh untuk color, color yang ada di mana ya? Nih di dem, nih di sini. Jadi tadi tuh udah coba dideklarasikan ternyata nggak bisa dan nggak dapat cara gimana. Mungkin itu PR bagi saya juga di pertemuan selanjutnya udah bisa menggunakan gradasi di background, di button. Jadi di sini saya masih pakai warna solid karena dia nggak bisa. Mungkin itu aja sih untuk kendalanya. Nah lalu untuk fitur utama yang dikembangkan itu ada 4 seperti yang tadi, itu adalah dashboard homepage. Mungkin saya langsung aja ya fitur utamanya itu. Ada homepage, di mana di sini itu terdapat 4 button yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di untuk kalkulasi itu tuh seperti ini. Lalu ada activity kalkulasi seperti ini, sama seperti kemarin. Lalu ada search. Nah, seperti ini untuk search-nya. Sudah saya buat. Lalu setelah search itu, yang ketiga itu ada profile. Nah, seperti ini. Nah, untuk button yang keempat itu kita nggak bikin activity lagi karena dia nanti bakalan balik ke sign in. Nah, itu untuk fitur-fitur utama di praktikum kali ini. Dan kita juga di setiap fitur tuh atau di setiap activity itu kita harus menerapkan card juga apa ya? Colornya juga udah harus di iniin ya, dideklarasikan di sini. Ini udah saya deklarasikan apa saja yang saya butuhkan. Emang karena kebetulan saya butuh di sini tuh cuma sedikit karena kebanyakan warnanya itu pakai drawable. Nah, lalu apa ya? Ini udah tadi. Nah, mungkin langkah-langkah dan juga kunci keputusan desain. Nah, pertama itu pasti kita karena dibutuhkan disuruh untuk mencari desain Figma, saya cari dulu desain Figma yang sesuai. Nah, kebetulan saya sudah dapat seperti ini tadi. Nah, lalu saya akan membuat activity homepage di mana isinya tuh dengan komponen fitur Figma yang saya pilih. Nah, dilengkapi dengan card view dan juga button-button sesuai instruksi. Nah, seperti yang tadi itu ya, mana dia homepage, seperti ini. Lalu saya langkah pertamanya itu pokoknya tuh saya bikin dulu semua aktivitinya, nanti baru logikanya. Jadi udah ini profilnya selesai, searchnya selesai, terus baru saya menerapkan semuanya itu tadi itu di ini di example nih, komputer example itu baru saya bikin logika-logika apa saja yang dibutuhkan. Seperti homepage di sini di mana ada set on click listener itu ya. Di sini ada kalau logout misalnya dia pakai alert dialog, kalau misalnya dia nanti datanya nggak tercukupi dia pakai snack bar atau kayak misalnya di sign in apa ya? Ya nih ada logika gini. eh, Input nama itu nggak boleh kosong dan password juga nggak boleh kosong gitu. Oh ya, saya di sini juga menggunakan mendeklarasikan ya apa-apa saja yang saya butuhkan untuk warna atau untuk drawable. Kebetulan sini sudah banyak gambar yang saya gunakan di sini. Ini ada ini. Lalu saya, nah setelah saya bikin logikanya, baru saya bikin intentnya. Jadi nanti misalnya activity ini pindah ke activity mana, activity yang ini pindah ke activity mana. Contoh di welcome dia pindah ke homepage. Nah dari homepage itu tuh banyak ya, dia banyak button-buttonnya. Nanti masing-masing itu tuh punya intentnya masing-masing yang mengarahkan kemana gitu. Nah, mungkin itu ya untuk keputusan desain dan juga langkah kuncinya. Nah, lalu error yang saya temukan di perbaikan, itu misalnya tuh seperti ini. Tadi itu saya bikin tuh seperti ini. Mana ya? Itu tadi di profil. Nah, di profil. Nah, tadi itu kan saya tuh kan mengirim-ngirim data internnya itu tuh
awalnya itu dibutuhkannya itu karena untuk sebuah komponen yang berjenis text view. Jadi saya di sini pakai itu .text. Nah, saya lupa kalau misalnya yang di apa namanya di profil itu ada satu yang kita ambil inputannya itu tapi di edit text. Nah, lalu saya tadi buat itu di sini tuh .text juga nih input nama itu kan seharusnya kan pakai set text, tapi saya bikin input text itu tadi itu seperti ini. Uh, text sama dengan name. Kalau nggak ada usernya nanti dia bakalan bikin user. Nah, itu seperti ini dan saya bingung ini kenapa error. Dan ternyata itu tuh karena jenisnya itu adalah edit text. Dan kalau edit text kita nggak bisa pakai .text seperti ini. Kita harus menggunakan yang namanya tuh set text karena dia beda jenis ya guys. Itu beda jenis set text. Nah, yang name user ini itu kita letak di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita itu ya untuk error. Sejauh ini error yang saya jumpa itu cuma ini. Ada sih nanti di bawah, cuma itu kayak bukan error yang gimana kali gitu. Jadi, untuk solusinya saya tinggal ganti teks menjadi set text. Ini udah ya untuk analisa. Nah, tentang kesulitan. Tadi itu seperti tadi ya, kalau cardnya kecil itu tuh saya jadi susah untuk membuatnya. Karena itu buat ngatur-ngaturnya itu susah. Contohnya itu tadi di homepage. Nih. Nah, ini kan cardnya kecil, jadi susah buat ngaturnya. Kebetulan juga Android ini tuh sangat berat, jadi laptop saya juga sedikit lelet gitu. Nah, lalu tadi tuh sebenarnya tuh ada juga yang seperti ini. Dia sebenarnya tuh tidak error, nggak ada merah sama sekali, tapi dia error ketika di run. Ternyata tadi saya tuh coba buat bikin deklarasi gimana kalau misalnya dia itu adalah gradasi. Saya kan tadi udah bikin di drawable. Jadi itu saya coba kayak gini tadi. Misalnya ini gradasi misalnya. Nah, saya kira kayak gini bisa drawable gradient BG gitu. Soalnya tuh bisa. Ternyata enggak kan? Dia nggak bisa dipakai juga. Terus saya kasih dia tuh tanda petik. Nah, saya kira bisa. Ternyata pas diimplementasikan ke dalam buttonnya itu tidak bisa. Nah, karena tidak error, jadi tidak saya hapus. Jadi ketika saya running, dia muncul pesan error. Dia bilang kalau misalnya ada deklarasi itu yang salah gitu, itu bisa mempengaruhi kinerja dari sistemnya ini, jadi dia tidak ini, tidak apa namanya, bikin semuanya itu menjadi error. Nah, ini dia tadi ya, cannot extract research from com dot Android apt compiler. Jadi dia tuh research yang di colors ini kan dalam research, jadi dia tuh nggak bisa gitu. Jadi dia tuh mempengaruhi jalannya semua kode program, makanya dia nggak bisa. Jadi kita harus tadi tuh solusinya tuh cuma seperti ini sih, saya hapus aja. Terus ketika saya jalankan lagi dia udah bisa gitu. Nah, lalu nah ini udah bisa ya, ketika kita hapus dia sudah bisa. Nah, untuk konsep inti, jadi ya itu untuk topiknya itu pertama itu kita adalah pengiriman data dari pengiram pesan dari intens gitu, pakai menggunakan intens antar activity. Terus nanti kita tuh biar kayak apa ya, bisa kita input username, jadi bisa ditampilkan di activity selanjutnya. Lalu kita juga bahas activity lifecycle, gimana supaya sebuah apa ya activity itu kalau misalnya dia berpindah, dia tuh sebenarnya tuh nggak numpuk, tapi dia tuh langsung nge-destroy gitu. Lalu ada pembahasan tentang komponen dialog dan pop-up, tadi juga udah dibuat di sini. Dialog dan juga pop-up-nya itu ada di sign in sama homepage. Jadi di sini. Nah, lalu itu terakhir itu adalah material card view, di mana ada penggunaannya tuh di sini. Ini kita close dulu. Card view itu ada di homepage. Ini kita all script aja. Mana ya? Nih, material card view. Ini penutupnya sih. Jadi konsepnya itu seperti ini. Mana ya?
Nih, ini kita bikin sebuah card. Nah, di dalamnya itu ada komponen-komponennya yang kita letakkan di dalam card. Nah, supaya constraint layoutnya itu dia tuh ke gimana ya? Supaya dia tuh bisa dipindah-pindahkan, kita kan harus pakai constraint layout ya. Jadi, tapi constraint layoutnya itu kita tuh yang menjadi parentnya itu adalah card tersebut, bukan yang di luar itu garis pinggiran di luar itu bukan. Tapi dia tuh akan menjadi parent dia itu adalah si card ini. Jadi, caranya itu kita bikin Android constraint layout, widget constraint layout. Jadi itu nanti bisa kita pindah-pindahkan posisinya itu di mana. Seperti itu. Nah, lalu hubungan dengan materi sebelumnya, ya sebelum itu kita kan belajar tuh pemrograman Kotlin, konsep dasar layout, segala macam. Nah, sekarang itu kita kayak pengembangannya. Kalau kemarin kan kita kan antar Kotlin itu berpindah. Nah, sekarang perpindahannya itu kita mengirimkan sebuah apa namanya? Sebuah pesan. Nah, terus kemarin tuh juga untuk info-info gitu pakai toast, sekarang kita bisa pakai snack bar. Nah, seperti itu untuk hubungannya. Nah, ini adalah bukti pengerjaan modul dan juga latihan. Di sini udah saya SS. Nah, lalu di sini tuh juga udah ada ini ya. Ini untuk konfirmasi, ini untuk kalkulasinya itu udah. Nah, di kalkulasinya juga tadi itu ada kesulitan karena pas pindahannya itu kan masih pakai find by ID. Nah, sudah saya ubah jadi binding semua. Ini untuk snack bar nih. Nah, ini udah saya cantumin untuk link desain Figma-nya. Nah, ketika kita running, ini akan seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya yang tadi. Ini coba kita get started aja dulu. Kita pindah lama. Nah, lalu di sini kita isi username. Misalnya di sini kita bikin gitu. Lalu passwordnya itu ya. Ini aku belum bikin logical remember aja nih, tapi kita login aja. Oh, ini kita coba tes dulu apa namanya snack barnya. Jadi cuma isi satu ya username, login. Nah, dia nggak bisa semua data harus diisi. Jadi kita close. Terus kita bikinlah password di sini tuh terserah ya. Terus kita login. Jadi dia udah keisi dua-duanya. Lalu dia itu intent ke homepage. Bukan homepage, welcome. Nah, terus dia di sini dengan ngambil datanya ya. Tadi kan kita inputkan Taye gitu, welcome Taye gitu. Terus kita next, itu akan pergi ke homepage-nya. Bentar, ini agak lama. Nah, ini adalah tampilan homepage-nya. Mungkin PR buat kedepannya juga, ini bisa sedikit terpisah saya buatnya. Lalu di sini udah ada kayak tab bar gitu. Sini untuk kalkulasi kita tekan button yang di atas ini untuk kalkulasi. Nah, ini adalah untuk kalkulasi ini masih sama seperti kemarin ya. Ini masih bisa digunakan juga. Nah, setelah itu kita akan itu udah button pertama, button kedua dia kita akan ke search. Saya bikin di sini ke tiket gitu, gambar tiket. Dia akan pindah ke activity, search activity. Nah, seperti ini. Ada round trip, multi city, seperti ini ya. Ini bisa diisi. Lalu ini untuk search flight. Nah, jadi itu ini sebenarnya tadi itu yang mau dibikin gradasi, cuma karena nggak bisa saya bikin solid aja dulu. Ini bisa back. Kita back ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya masih belum tahu kenapanya. Ketika saya ke search, habis itu saya balik lagi ke activity, itu dia hilang ininya. Apa namanya? Namanya. Oh, mungkin tadi karena pas kita di activity di penerimaan tiket ini, terus kita pas intent ke activity kita nggak ngirim pesan mungkin. Jadi di activity ini dia tidak langsung ke bikin user. Tadi kan saya bikin kalau saya bilang kalau misalnya dia nol nanti name-nya itu dia akan bikin user. Nah, lalu kita bisa ke profil. Ke profil nah seperti ini. Nanti kita bisa nih saya bikin null user nih. Oh ya, tadi itu saya salah bikin tanda petiknya mungkin. Nah, ini karena dia nggak ada ininya, nggak ada isinya, nggak ada nilainya, jadi dia aku bikin user nanti gitu. Ini bisa diedit, tapi nanti ini baru cuma pelengkapnya aja. Terus kita bisa back. Nah, lalu untuk logout sini kita tekan, nanti dia akan keluar alert dialog konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin keluar? Terus kita bikin iya, dia akan balik ke sign in. Kalau tidak, ya udah dia ke apa? Alertnya aja yang ketutup, tapi dia masih di halaman tersebut. Nah, mungkin segitu aja dari demonya. Dan mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.